Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Amir Poro dari channel. Dan pada video kali ini saya ingin men-sharing pengalaman saya. Jadi untuk bagi yang pemula, hati-hati dalam memilih produk untuk kesehatan rambut, untuk menumbuhkan rambut. Ya, jadi yang belum tahu minoxidil, yang belum mencoba atau baru mau mencoba, masih galau, masih ragu, baru menggunakan minox 1 bulan dan sebagainya, itu perjalanannya masih panjang. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Intro dulu. Kita mulai videonya. Jadi dalam memilih produk yang baik untuk menumbuhkan rambut ya, ini sesuai pengalaman saya, ini real pengalaman saya dan juga banyak teman-teman saya. Jadi saya itu sudah punya grup WA 2, kalau dituruti membuat grup WA itu mungkin sampai 10 grup WA itu bisa. Itu saya mungkin bingung gitu bacanya. Nah makanya saya stop sampai 2 grup WA dulu dan membuat grup Telegram, karena grup Telegram itu anggotanya bisa puluhan ribu ya. Nah kalau mau percaya atau enggak, tapi ini pengalaman saya. Jadi kalau pria itu botak, apalagi sudah ciri-cirinya botak genetik parah, yang mau parah itu tonton video saya yang lain ini, nanti saya kasih linknya di bawah. Itu diantaranya itu awal mula rambut kita itu tebal, lama-lama jadi patah, jadi bercabang, kemudian lama-lama itu rambut itu jadi kurus, dan yang patah itu tidak tumbuh lagi. Lama-lama itu rambut jadi jarang-jarang, dan lama-lama botak licin ya. Seperti saya dulu itu ciri-ciri botak genetik. Kemudian orang cenderung bulu-bulu yang lain subur, kayak brewok seperti ini, itu ciri-ciri botak genetik. Nah pengalaman saya, kalau kalian punya ciri-ciri seperti itu, memakai alami kayak lidah buaya, kemiri, mungkin daun jambu, atau mungkin kuning telur sebagainya, atau hair tonic. Saya pernah coba itu macam-macam hair tonic, dari Natur, dari Joni Andrian, dari Rudi Hadi Suwarno, dari apa dulu itu pokoknya tonik aja itu, dari bahan ginseng, bahan lidah buaya, merek-merek tulisannya Cina itu. Saya dulu kan tahunnya itu nggak berhasil, nggak bisa dicegah ya. Karena apa? Botak genetik itu dari dalam sebabnya. Jadi kalau sebabnya itu tidak dikendalikan, percuma semuanya. Nah, yang paling harus dipakai botak genetik itu yaitu seperti video saya itu, memakai DHT blocker ya, itu. Nah jadi ini bagi pemula yang belum tahu banyak minoxidil, jadi pakailah ini yang sudah terbukti. Saya sudah mencoba beberapa produk, banyak sekali juga yang mencoba bertahun-tahun nggak ada hasil. Berhasilnya ini yang pakai paling murah itu pakai minoxidil plus finasteride plus ketonokazil 2%, ini 3 jurus ini namanya Victory Trisula Sakti. Ini seluruh dokter dunia pasti tahu ini. Nah yang lain-lain itu terserah, tidak wajib. Makanya yang inti itu Victory ya. Big 4, Big 5, Big 6 itu cuma bukan resep dokter, itu hanya istilah dari YouTuber atau mungkin dari seller yang lebih gampang untuk menjual paket-paketannya ya. Karena misalnya Big 4 ada biotin, tidak pakai finasteride, tidak akan berhasil. Sudah ada yang membuktikan banyak sekali, minox plus biotin 1 tahun lebih nggak ada hasil, percuma ya. Tapi minox plus finasteride ditambah ketonokazil untuk membersihkan kerak-kerak dan ketombe, itu banyak yang berhasil. Progresnya berapa bulan tergantung
setiap orang beda-beda. Nah itu. Nah, kembali ke judul video awal, tema awal dalam memilih produk ini yang pertama saya kasih tahu yang berhasil ini pertama. Untuk yang lain-lain selain Big 3, tonton video-video saya yang lain. Nah kemudian yang kedua ini, hati-hati dengan iklan-iklan produk perawatan rambut ya. Jadi kalau itu kalian tuh misalnya di YouTube membuka tentang rambut, atau mungkin di toko-toko online tuh kalian cari-cari tentang produk rambut ya, itu nanti pasti kalian di Facebook, di Instagram atau di apa itu akan muncul otomatis iklan tentang produk-produk rambut yang lain. Nah itu kayaknya memang seperti itu algoritmanya, pasti akan muncul dan iklannya itu pasti baik-baik. Jangan tergiur dengan iklan-iklan tersebut ya. Jadi dilihat kondisi botak kalian sudah parah atau belum. Kalau parah pakai seperti itu, selain tadi minoxidil, percuma, tidak akan berhasil. Terserah mau percaya atau enggak. Dan ini ya, ada salah satu produk itu memakai muka-muka orang bintang tanpa izin, itu hanya menyomot aja mukanya, videonya tanpa izin. Padahal orang-orang tersebut seperti saya ya, saya kalian sebutkan ya, karena saya merasa dirugikan dan saya DM Instagram juga nggak dibalesi. Ini produk bio herbal ya. Ini pemakai muka saya ini tanpa izin saya untuk promosi iklan mereka. Padahal saya tidak pernah mencoba produk tersebut. Saya nggak tahu produk itu bisa menumbuhkan rambut atau nggak tahu. Nah itu contohnya. Itu yang kedua, hati-hati. Kemudian yang ketiga, cari produk yang banyak testimoni orang secara langsung, bukan seller, bukan dari pabriknya. Nah ini yang pertama kayak minoxidil, kayak DNCN, kayak Mesogen RX, ini cari aja di YouTube, sudah banyak testimoni pribadi ya. Kayak minoxidil ini tidak ada iklannya ya, walaupun ada iklan dari seller. Sekarang kan kalau saya ya, sampai sekarang saya itu tidak jualan obat, tidak jualan minoxidil, tidak jualan finasteride, tidak ya. Mungkin suatu saat nggak tahu saya jualan, ya belum, tidak tahu. Tapi saya sekarang, sampai sekarang saya belum. Nah kalau ada YouTuber lain yang membahas minoxidil dan dia juga jualan obatnya juga, pasti kalian membayangkan itu wajar, dia jualan obat pasti mempromosikan obatnya, meninggikan obatnya baik dan nggak ada yang buruk. Nah, memang benar hal tersebut, tapi perlu dilihat khusus yang seller minoxidil itu adalah seller perorangan, tidak terkait dengan perusahaan ya. Bedakan. Jadi kayak misalnya bio herbal, mungkin ada lagi yang lain kayak Grand Angelica atau apa yang lain ya, itu promosinya, sellernya itu, channel YouTube-nya itu dilihat itu langsung terkait dengan pabriknya, biasanya seperti itu. Tapi khusus minoxidil itu tidak terkait dengan sellernya. Kayak saya, kayak mungkin YouTuber yang lain yang jualan, itu dia murni jualan perorangan dia, jadi dia tidak dibayar oleh pabriknya. Jadi di Indonesia itu tidak ada tim marketing minoxidil, yang ada itu ya jualan biasa. Ada yang langsung beli dari luar negeri, diimpor ke sini dijual. Ada yang model reseller ya, yang membedakan harganya seperti itu ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi ada yang sell langsung, ada yang reseller, otomatis cari untung dan sebagainya. Itu. Jadi itu cara memilih produk perawatan rambut, menumbuhkan rambut yang baik, yang pas untuk kita, yang sudah banyak berhasil. Itu carilah yang banyak testimoni orang secara pribadi, bukan promosi. Kalaupun promosi itu dilihat lagi apakah dia terkait dengan perusahaan atau enggak. Nah, yang saya tahu kayak minoxidil, kayak DNCN, kayak Mesogen RX, itu ada orang yang testimoni langsung, jadi dia membeli
sendiri, tidak dikasih sponsor, mencoba menumbuhkan rambutnya, dan banyak yang berhasil. Selain ketiga produk tersebut, saya belum menemukan. Kalau kalian menemukan, silahkan komen di bawah. Biasanya itu selain 3 itu yang saya tahu itu dari seller-seller ya, belum tentu berhasil ya. Kayak ada lagi satu ya, ada mungkin Moncler ya, itu ada yang mencoba sendiri, tidak seller. Itu di channel Mas Gundul Jahat, itu dia juga ada progres ya, walaupun menurut saya itu yang membuat progres itu juga karena dibarengin dengan finasteride ya. Jadi Moncler juga itu fungsinya sama seperti Minox ya. Dan kalau ya demikian videonya. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, mohon maaf. Silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.